Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini Pak Fahmi akan menjelaskan sebuah materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah, yaitu kisah Nabi saat berdagang ke Syam bersama pamannya. Anak-anak kisah ini diawali saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. 12 tahun itu masih kecil, sekitar kelas 6 SD kalau sekarang ya, atau 1 SMP mungkin. Nah, beliau ini diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu sangat jauh dari kota Mekah. Jadi negeri Syam itu, negara Syam, kalau kita tahu sekarang ini itu negara Palestina, kemudian negara Syria dan sekitarnya. Jadi beliau diajak pamannya untuk berdagang ke negara Syam. Kemudian di perjalanan menuju negeri Syam, ternyata ada seorang pendeta yang memperhatikan rombongan Nabi Muhammad SAW. Dia melihat bahwa rombongan ini seakan-akan dilindungi oleh awan, oleh mendung, jadi tidak terkena sinar matahari. Kemudian pendeta ini bertanya kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Hai Abu Thalib, hai saudaraku, apakah ini anakmu? Menunjuk kepada Nabi Muhammad. Ya, ini anakku. Tidak, sesungguhnya dia bukan anakmu karena dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian Abu Thalib terkejut. Bagaimana kamu tahu? Iya, karena aku melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada dirinya. Jadi si pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, dilindungi oleh awan. Jadi ketika berjalan, rombongan tadi dilindungi oleh awan. Kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian di punggungnya ada tanda-tanda kenabian. Selanjutnya lisannya itu, lisan Nabi Muhammad tidak pernah menyebut nama-nama berhala. Nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, bangsa Arab saat itu menyembah berhala, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah, bahkan menyebutnya pun tidak pernah. Kemudian tanda yang kelima adalah pohon ikut merunduk menghormatinya. Jadi pohon-pohon itu seakan-akan merunduk menghormati Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda, dan beliau sebutkan, pendeta itu sebutkan bahwa tanda-tanda itu ada di dalam kitab Injil dan Taurat yang dia pelajari. Jadi pendeta ini adalah pendeta yang tetap mempercayai Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Akhirnya si pendeta berpesan kepada Abu Thalib, hai saudaraku, bawalah anak keponakanmu ini kembali ke kota Mekah, karena aku khawatir orang Yahudi di kota ini akan menganiayanya, karena mereka suka mencari atau sedang mencari orang yang dianggap sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, karena mereka tidak terima ketika penerus selanjutnya adalah bukan dari keturunan Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad dan pamannya kembali ke kota Mekah, dan akhirnya setelah itu beliau tidak pernah diajak lagi oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, dan beliau lebih memilih menggembalakan kambing bersama teman-teman sebayanya, karena khawatir jika ikut berdagang akan ada bahaya yang menimpanya. Hingga akhirnya beliau berusia dewasa, menginjak usia 25 tahun. Setelah peristiwa tadi ya, beliau tidak pernah berdagang, tapi pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW ikut untuk berdagang, menjadi agen atau menjadi pedagang di bawah Khadijah. Khadijah ini adalah calon istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mengikuti rombongan kafilah dagang Khadijah, kemudian beliau ikut berdagang ke negeri Syam. Jadi beliau ini berdagang ke negeri Syam, tapi barang bawaannya, barang dagangannya adalah kepunyaannya Khadijah radhiyallahu anha.
Akhirnya beliau ditemani oleh seorang laki-laki bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini sangat bahagia, sangat takjub dengan cara berdagang Nabi. Jadi beliau berdagang tidak pernah berbohong dalam perkataannya, berdagang dengan jujur, apa adanya. Kalau barang ini jelek, beliau berkata jelek. Kemudian jika barangnya bagus, beliau juga berkata bagus. Dan beliau tidak mengambil keuntungan yang banyak, sehingga jualan Nabi Muhammad SAW sangat laris manis. Akhirnya ketika kembali ke kota Mekah, Maisarah menceritakan hal itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku melihat bahwa Muhammad ini adalah seorang yang baik perangainya. Dia berdagang dan turut membawa banyak keuntungan untuk rombongan kita, sehingga timbullah rasa senang dari Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengirim utusan untuk meminang Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Alhamdulillah. Kemudian dari kisah ini anak-anak kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita harus mencontoh apa yang Nabi Muhammad ajarkan, apa yang Nabi Muhammad contohkan pada kita. Berkata jujur, berkata yang benar, tidak pernah berbohong, kemudian berakhlak yang baik, dan melakukan perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangannya, menyembah berhala dan lain sebagainya. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Maksum artinya terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau tidak pernah melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang tidak Allah ridho terhadapnya, dan dijaga dari segala bahaya. Alhamdulillah, semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, menjadi orang yang berakhlak baik, berbuat baik kepada semua orang, kepada orang tua, mendoakan orang tua, berkata jujur, tidak pernah berbohong, kemudian hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Terima kasih anak-anak. Pesan Pak Fahmi selama di rumah, dijaga sholatnya, hafalannya di murojaah selalu, rajin mengaji dan membantu orang tua. Terima kasih, smart student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.